Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Fauji. Kali ini gue bakal berbagi pengalaman gue. Waktu bulan Januari tuh gue sempat kena COVID-19 atau corona. Berawal dari gue sakit tanggal 6 sampai 7 Januari 2021. Sakit gue tuh. Sakit radang tenggorokan, gue udah ke dokter. Dicek gue radang tenggorokan karena gue sering makan gorengan sama minum air es hampir tiap hari malam ya. Gue berobat ke dokter tanggal 6 sampai tanggal 7, tanggal 8 nya gue masuk kerja. Tapi ada yang aneh, badan gue kok udah sehatan tapi sering ngedrop gitu. Sering lemes, badan gue lemes. Selang seminggu lemes. Sama yang paling penasaran tuh, gue gak bisa nyium men. Dari gue tak sakit tanggal 8 gue masuk kerja tuh udah gak bisa nyium. Ketawanya pas gue kerja terus ada makanan busuk. Biasa itu makanan yang kalau di toko tuh beli di retur. Gue kan ngitung gituan kadang ya, kok yang lain ngeluh bau sedangkan gue kagak gitu. Dari situ tuh, dari tanggal 8 gue gak bisa nyium. Sampai gue penasaran, akhirnya gue minta izin di kerjaan tuh. Gue pulang duluan buat ke dokter. Tanggal 12 gue ke dokter. Terus gue bilang sama dokternya kalau saya gak bisa nyium dok, udah hampir seminggu bekas sakit kemarin. Karena gue juga berobat di situ, akhirnya gue balik lagi ke situ ya. Kata dokternya, kamu gejala covid itu mas, mending di swab aja. Waduh, mikir kalau di swab positif pasti gue suruh isolasi. Tapi penasaran men, gue takut nularin ke orang, kasihan gitu loh. Meskipun gue belum positif, cuman gue takut aja gitu. Soalnya penyakit corona ini bahayanya untuk anak-anak sama orang tua yang punya penyakit komplikasi. Itu bahaya men. Kalau buat orang-orang ya kayak kita sih insya Allah masih kuat, maksudnya nggak sampai meninggal lah, insya Allah lah, tergantung takdir sih. Tapi insya Allah kuat. Pas gue di swab, gue positif men, positif corona. Kaget gue, di situ shock. Bini gue sampai nangis di luar. Gue juga sempat mau nangis. Karena gue bingung loh. Hal pertama yang gue lakuin tuh setelah kena covid, gue harus ngapain? Sedangkan gue di situ berobat cuma di swab tapi nggak dikasih obat. Karena gue masih punya obat yang kemarin nggak gue habisin. Ya gue minum itu aja. Bingung akhirnya gue bilang ke abang gue, sama dia dikasih saran suruh pakai minyak kayu putih, suruh minum obat. Gue beli aja obat di apotek ya kan. Obat yang gue rasain kan, maksudnya penyakit yang gue rasain gue obatin. Kayak gue masih batuk, gue masih pilek, sering lemas, sama sering sakit badan, gue minum obat itu aja sama antibiotiknya. Sama tiap hari gue sering minum bir brand ditambah vitamin C kayak Enerpon C, kalau enggak Imbus, minumin itu. Selang seminggu belum habis gue kena tuh, terus gue lapor ke supervisor gue kan. Gue lapor, kata supervisor gue, ya udah kamu jangan masuk dulu, kamu isolasi selama 2 minggu. Gue di situ isolasi, gue nggak masuk kerja selama 2 minggu. Padahal keadaan badan gue sih kayak orang biasa, cuman sering ngedrop itu aja. Beda lah, badan lu beda pokoknya. Sama makan tuh nggak ada rasa, makan lu ambar, karena nggak bisa nyium kali ya. Makanan yang lu makan mau seenak apapun nggak enak kalau lu lagi kena itu. Udah lapor, terus gue juga lapor ke puskesmas. Supaya apa? Supaya gue dapat penanganan. Karena kan gue bingung, masa gue minum obat apotek doang, di dokter nggak dikasih kan. Meskipun hampir sama ya, obat dokter kan lebih baik. Gue lapor, disuruh kirim KTP sama foto kartu keluarga sama hasil swab yang tadi. Terus gue kirim tuh, kata dia nunggu, soalnya di swabnya ngantri. Dan dia nanya juga, bapak kenapa bisa di swab? Kata gue kan, gue jawabnya karena saya udah gak bisa nyium selama seminggu, jadi saya takut. Terus selang seminggu gue dipanggil buat swab PCR. Jadi pemeriksaan corona itu ada 3 ya, yang gue tahu nih ada 3. Yang satu kan
rapid test, yaitu dicek darah lu. Yang kedua swab antigen, ya sama di hidung juga dicolok, cuman hasilnya langsung ketahuan. Sama yang ketiga swab PCR, dicolok juga sama, diambil ingus lu yang di dalam, terus diperiksa di lab. Nah, yang seminggu setelah gue kena corona, gue disuruh PCR karena buat memastikan lagi gue masih kena apa enggak. Dan hasilnya ya positif, emang gue masih, soalnya badan juga masih beda, terus penciuman gue juga belum bisa normal.